Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang terhormat, yang kita muliakan, yang kita hormati Om Sam, Habib Abdurrahman, Paman Fai, Paman Yamin, Habib Fahmi, Habib Kamil, juga Sayyidil Walid, Al-Habib Ahmad, Syekh Albar, para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sambung pelajaran kita pada malam hari ini, sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan khusus untuk kesembuhan guru kita Habib Fauzi As-Segaf, dan Allah Ta'ala berikan kesempurnaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya dan juga segera bisa berkumpul bersama kita lagi, amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyya wa li kulli niyatin salihah syamilah jami'ah kamilah khairat dunya wal akhirah bi niyyati syifa'il ajil wa tufshamil. Allah yashfi maradana wa Allah Subhanahu wa Ta'ala bi barakati جميع الأولياء والشهداء والصالحين. لهذه النية ولكل صالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita sambung pembahasan kitab hadis Jauharul Latif Syarah Mukhtarul Hadis yang disusun oleh Imam Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mudah-mudahan kita mendapat barokahnya dan mendapat manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Sampailah kita pada pelajaran hadis yang ke-17. Hadis ke-17 daripada kitab Mukhtarul Hadis, yang di sini membahas tentang hukukul muslim. Hadis ke-17 ini panjang. Redaksi hadisnya ini pendek saja, tapi pembahasannya ini panjang. Insyaallah kita bahas dalam 2 pertemuan. Kita bahas nanti malam ini setengah, pertemuan selanjutnya juga kita lanjutkan. Nah, jadi hadis ini membahas tentang hak-haknya seorang muslim. Jadi haknya muslim yang harus kita tunaikan, hak saudara kita yang muslim. Nah, di sini Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, khamsun min haqqin muslim ala muslim. Ada 5 hak seorang muslim di atas muslim yang lain. Artinya kita harus lakukan 5 ini kepada muslim yang lain, karena itu adalah haknya dia. Harus kita lakukan. Ada 5. Yang pertama, raddut tahiyyat. Nah, raddut tahiyyat adalah hak seorang muslim. Apa itu raddut tahiyyat? Menjawab salam. Kalau dikasih salam, itu dijawab, itu adalah haknya seorang muslim yang harus kita tunaikan. Raddut tahiyyat. Makanya kalau kita sering dengar kajian-kajian atau ceramah-ceramah, itu ustadz dia suka ulang salam. Kalau yang jawab salam sedikit atau kurang, dia suka ulang. Kenapa? Karena itu hak yang harus ditunaikan. Nah, yang berikutnya wa ijabatud da'wah. Yang kedua, haknya seorang muslim yang harus kita penuhi, ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Nanti di sini pembahasannya panjang tentang ijabatud da'wah. Yang berikutnya syuhudul janazah. Syuhudul janazah, menyaksikan jenazah atau kita mengantar jenazah, itu adalah hak seorang muslim. Yang keempat, iyadatul marid, menjenguk orang sakit atau kita doakan orang yang sakit, seperti barusan kita doakan guru kita Al-Habib Fauzi. Yang terakhir, yang kelima, yang menjadi haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya,
wa tashmitul 'atis idza hamidallah. Mendoakan orang bersin kalau dia memuji Allah. Dia bersin hacim, alhamdulillah, dia memuji Allah, hamidallah, ya kan? Maka di situ mendoakan dia adalah haknya seorang muslim yang harus kita tunaikan. Jawabnya dengan yarhamukallah. Nanti yang bersin jawab lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, ini 5 haknya seorang muslim dari muslim yang lainnya yang harus dilaksanakan, harus ditunaikan. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan juga riwayat Ibnu Majah. Syarahul hadis. Nah, penjelasan dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun min haqqi muslimin ala muslim." Nabi mengatakan haknya seorang muslim atas muslim lainnya cuma 5. Tapi di sini dalam syarahnya ada penjelasannya, haqqun muslim ala muslim katsira. Haknya muslim kepada muslim lainnya itu banyak. Banyak yang harus kita tunaikan. Wa inna ma dzakara Rasul sallallahu alaihi wasallam hadhil khamsa faqat. Kenapa Nabi menyebutkan cuma 5? Menjawab salam, memenuhi undangan, menyaksikan jenazah, menjenguk orang sakit, dan juga menjawab bersin, mendoakan orang yang bersin apabila dia memuji Allah. Kenapa yang Nabi sebut ini 5? Nah, di sini Al-Habib Ali Al-Idrus mengatakan fi hadzal hadis li'annaha takarrar daiman, karena 5 perkara ini yang selalu ada dalam kehidupan hari-hari. Wa qad la yakhlul yawm min wujud wahid minha. Tidak pernah kita lewati satu hari dari hidup kita kecuali 5 ini pasti ada. Entah kita dengar orang bersin, entah kita diundang orang, entah ada orang meninggal, entah ada orang sakit, ya kan? Entah ada orang yang beri salam, pasti ada. Jadi 5 ini yang Nabi sebutkan karena dia yang terus ada terulang-ulang dalam sehari-hari kita. Yang pertama, Nabi katakan raddut tahayyah, menjawab salam. Ay assalam wa huwa fardhu ain fi haqqil fardi. Menjawab salam itu hukumnya fardhu ain kalau fi haqqil fardi, kalau memang cuma dia berdua. Misal ana bilang sama Habib Abdurrahman, "Assalamualaikum." Cuman berdua, maka Habib Abdurrahman jawab salam hukumnya fardhu ain. Harus dia menjawab salam Habib Abdurrahman. Ya kan? Fardu kifayah fi haqqil jamaah, dan juga menjadi fardu kifayah kalau dalam keadaan berjamaah. Kasih salam, "Assalamualaikum," banyak orang, maka fardu kifayah. Fardu kifayah artinya satu jawab sudah cukup. Satu yang jawab sudah cukup. Falau marra muslim bi jadimil muslim fasallama alaihi wa lam yakun ghairuhu mawjudan. Kalau ada seseorang muslim lewat, kita lagi duduk di teras atau lagi duduk di mana, ada orang lewat, dia kasih salam, "Assalamualaikum." Kita lihat kanan kiri nggak ada orang, cuman kita. Maka menjawab salam di sini hukumnya menjadi fardu ain, wajib kita jawab. Kalau kita nggak jawab, kita berdosa. Wajib 'alal muslim alaihi ay yuradda salam wa illa athima. Kalau dia nggak jawab, dia berdosa. Amma law kana al-muslim alaihim jamaah, kalau musallim alaihim jamaah, kalau seorang muslim memberikan salam kepada jamaah, kepada banyak orang, fayukfa ayyuradda ahaduhum, maka cukup dijawab oleh salah seorang dari mereka. Wa yasqutul itsm anil bagin, dan yang lainnya tidak mendapatkan dosa karena hukumnya fardu kifayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajzu an jama'a idza marru ay yusallimu ahaduhum wa yajzu an jama'a ay yuraddu ahaduhum. Akhraj Ahmad al-Baihaqi wa Abu Dawud. Walau sallama ala jama'atin faradda ahaduhum ikhtassa bi thawab dunal bagin ma'a subutil itsm anhum. Tapi kalau yang diberikan salam itu jamaah, artinya perkumpulan banyak orang, yang jawab cuma satu orang, maka yang dapat pahala cuma yang jawab. Yang lain gak dapat pahala, cuman digugurkan kewajiban, gak dapat dosa. Tapi fadilah menjawab salam yang dapat bagi siapapun yang menjawab. Kalau yang jawab dari 10 orang, ya 2 orang, berarti 2 orang aja yang dapat pahala menjawab salam. Tapi yang lainnya digugurkan kewajiban
dan tidak mendapat dosa. Athibu thawabal fardi ay fardu kifayah kal musallin ala janazah wa sun ajabu mujtami'in aw murattabin. Dia mendapat pahala ibadah wajib. Menjawab salam itu karena hukumnya wajib, fardu kifayah. Sebagaimana orang yang melaksanakan sholat jenazah, dia mendapat pahala ibadah wajib kifayah. Nah, jadi ada di dalam Islam itu ada beberapa hal yang di ibadah sunnah itu lebih besar pahalanya daripada ibadah wajib. Jadi kalau yang kita tahu wajib itu lebih besar pahala, sunnah kedua gitu. Tapi ada dalam Islam itu beberapa perkara yang sunnahnya lebih besar daripada yang wajib. Di antaranya adalah bab salam. Memberi salam itu sunnah. Menjawab salam wajib, tapi pahala memberi salam itu lebih besar daripada menjawab. Sebagaimana dulu ada cerita Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar berjumpa dalam sebuah jalan, jadi berpapasan. Ketika mereka berpapasan, Sayyidina Umar nunggu. Kenapa dia tunggu? Saya mau lihat Sayyidina Abu Bakar sayang tidak sama saya. Kenapa begitu? Artinya Sayyidina Umar ini menunggu Sayyidina Abu Bakar kasih salam sama dia. Karena Nabi bersabda, afsyus salam bainakum tahabbu kama qala. Sebarkan salam di antara kalian, maka kalian akan saling mencintai. Jadi lewat assalamualaikum. Nah, ini Sayyidina Umar nungguin. Sayyidina Abu Bakar nih dia sayang tidak sama saya, dia kasih salam tidak. Berjalan sambil Sayyidina Umar ini nunggu. Ternyata Sayyidina Abu Bakar sampai baku dapat, Sayyidina Abu Bakar tidak kasih salam. Sampai nanti Sayyidina Umar yang kasih salam, kamu assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar. Baru dijawab sama Sayyidina Abu Bakar, waalaikumsalam. Ini Sayyidina Umar gak puas, ngadu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengadu sama Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar itu sudah tidak cinta lagi sama saya. Ini kalau bahasa kita ya, dia sudah tidak sayang. Kenapa wahai Umar? Karena saya tunggu dia kasih salam, dia gak kasih salam sama saya. Sampai saya yang kasih salam ke muka. Bayangkan ini zaman Rasul, mereka mengadu kepada Nabi Muhammad perkara kasih salam siapa yang duluan. Bukan perkara dunia, bukan perkara masalah apa dan lain sebagainya, tapi masalah memberi salam mereka ngadu sama Rasul. Bayangkan kasih sayang di antara para sahabat. Oh begitu wahai Sayyidina Umar. Iya ya Rasulullah. Coba panggil Sayyidina Abu Bakar. Dipanggillah Sayyidina Abu Bakar. Wahai Sayyidina Abu Bakar, Nabi tanya, apakah betul kamu tidak mau kasih salam sama Sayyidina Umar? Katanya kamu sudah tidak sayang lagi sama dia, sudah tidak cinta sama dia. Maka Sayyidina Abu Bakar bilang sama ya Rasul, saya tidak kasih salam sama Sayyidina Umar, malahan karena saya sayang sama dia 2 kali lipat. Kenapa bisa? Wahai Rasulullah, wahai Sayyidina Umar, saya pernah dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang memberikan salam kepada saudara muslimnya, maka dia akan mendapatkan istana di dalam surga. Kama qala Nabi, dia akan mendapatkan istana dalam surga. Maka saya tidak berikan salam, saya tunggu dia salam duluan supaya dia yang dapat itu istana di surga. Maka di situ Sayyidina Umar senang, bahagia. Ini perkara salam, memberi salam dan menjawab salam. Nah, menjawab salam itu adalah haknya seorang muslim, harus kita jawab salam. Nah, itu yang pertama. Dan di antara ibadah sunnah sama ibadah wajib yang lebih besar pahala ibadah sunnah di antaranya yaitu masalah utang. Masalah hutang. Jadi kalau kita memberikan utang sama seseorang, terus orang ini datang sama kita, wahai fulan, wahai fulan, saya minta maaf, tolong kasih saya kelonggaran 1 minggu supaya saya bisa membayar hutang.
Maka ketika datang perkara ini, orang yang memberi utang itu dia diwajibkan memberi keringanan. Sudah 1 minggu lagi. Hukumnya wajib memberikan keringanan kepada orang yang berhutang. Hukumnya wajib. Tapi ada satu kesunahan bagi dia. Sunnah mengikhlaskan utang itu. Sunnah untuk menghalalkan, udah buat ente aja itu uang. Nah, maka di perkara ini ibadah sunnah lebih besar pahalanya daripada ibadah wajib dan lain sebagainya daripada ibadah-ibadah sunnah yang lebih besar pahalanya daripada ibadah wajib. Yang berikutnya daripada kewajiban seorang muslim daripada muslim lainnya ialah memenuhi undangan. Nah, ini pembahasannya panjang sekali di sini nih. Tapi kita bahas pelan-pelan insyaallah. Kalau waktunya tidak cukup kita sambung berikutnya. Ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Bahkan di sini pembahasannya sampai kepada apakah kita harus memakan makanan undangan itu. Panjang pembahasannya. Jadi kita baca di sini, idza da'ahu ilal walimah, apabila dia wajib mendatangi undangan apabila diundang kepada walimah atau dhiyafah atau namanya undangan dhiyafah untuk menerima tamu. Qala ashabuna. Berkata para ulama, al-dhiyafat samaniyatu anwa. Yang namanya bertamu atau undangan itu ada 8 macam. Ad-dhiyafat samaniyatu anwa'in. Undangan itu atau pertemuan itu ada 8 bagian. Yang pertama, undangan itu berupa al-walimah. Ada disebut walimah. Walimah itu lil urus, untuk pengantin, acara orang kawin, walimatul urus. Itu yang pertama. Ada bagian undangan itu ada 8. Yang pertama walimah lil urus. Sebutan walimah untuk pengantin. Wal khurus bi dhammil kha al mu'jamah wa yuqalu al khurus aidan bis sad al muhmalah lil wiladah. Ada juga namanya undangan itu al khurus. Jadi tadi walimah lil urus, ada namanya al khurus. Undangan yang namanya al khurus itu apa? Undangan lil wiladah, tasyakuran atas kelahiran anak. Ini bukan akikah. Akikah ada lagi. Ini namanya lil wiladah. Jadi ada yang lahiran kita bimangente begitu. Bikin tasyakuran karena kelahiran seorang anak. Itu yang kedua. Wal i'dzar bi kasril hamzah wa bil ain al muhmalah. Wa zal mu'jamah lil khitan. Ada juga namanya al i'dzar. Undangan itu al i'dzar. Apa itu al i'dzar? Undangan khitan. Undangan sunatan. Ada dalam bagian dhiyafat. Jadi undangan orang kawin, undangan lahiran, undangan khitan yang ketiga. Jadi luar biasa dalam Islam ini, bahkan bertamu pun dibagi ada berapa itu. Kemudian al-wakirah, ada namanya undangan al-wakirah. Al-wakirah itu lil bina, untuk bangunan, bikin doa selamat rumah baru, bikin doa selamat toko baru, itu namanya al-wakirah. Itu lil bina, untuk acara yang berhubungan dengan bangunan, rumah baru, masuk rumah baru dan lain sebagainya. Ada lagi namanya an-naqi'ah. Yang kelima, undangan itu namanya an-naqi'ah. An-naqi'ah itu likudumil musafir. Undangan yang dilakukan ketika ada musafir yang datang, orang baru pulang haji atau orang baru pulang dari musafir di mana begitu. Dia pergi ke Turki misalnya, ke Hadramut, pulang bikin acara ligudumil musafir, itu namanya an-naqiyah. Pokoknya undangan yang menyangkut tentang kedatangan seorang musafir, bikin acara tasyakuran tentang itu. Ada lagi berikutnya namanya al-aqiqah. Nah, ini baru aqiqah. Aqiqah yaumus sab' lil wiladah, hari ke-7 dari kelahiran. Jadi yang al-wiladah tadi hari lahirnya. Kalau aqiqah biasa di hari ke-7 atau hari 14 atau 21 dan seterusnya. Dia berapa tadi ya?
6. Akikah ke-6. Kemudian ada namanya al-wadhimah. Al-wadhimah itu adalah undangan yang dilaksanakan indal musibah, ketika dapat musibah. Baca doa selamat. Habis misalnya kalau yang kita lihat beberapa waktu lalu, Habib Abdurrahman Assegaf bikin acara di Rua, ya kan? Itu namanya mungkin kategorinya ini al-wadhimah, karena bikin acara untuk setelah musibah. Al-wadhimah, bikin doa selamat atau tasyakuran, ini yang selamat, membaca maulid. Nah, itu digolongkan dalam al-wadhimah, at-ta'am indal musibah. Nah, yang terakhir, yang ke-8, al-mu'dabah. Ada namanya al-mu'dabah. Al-mu'dabah itu at-ta'am al-muttakhidh diyafah bila sabab. Makanan yang disediakan, undangan yang diajak tanpa sebab. Nah, itu biasa di Valja 2 ada hari Jumat. Mari orang dimakan di sebab rumah. Apa sebabnya? Enggak ada, makan aja. Nah, karena kedermawanan tuan rumah, diajak, ayo kita makan di rumah habis Jumat, atau ayo kita ke sini. Ada acara apa? Enggak ada acara, makan aja. Nah, jadi undangan yang dilakukan tanpa sebab, murni karena memang si tuan rumah dermawan, suka kasih makan orang, suka undang orang, dan lain sebagainya. Nah, ini 8 pembahasan daripada ad-dhiyafah atau tamu. Ada 8 tipe. Nah, kemudian apa hukumnya kita menghadiri acara-acara ini, khususnya yang dipoin beratkan di sini, walimah lil urus, pengantin, acara nikahan. Wa kullul walimah du ilahil muslim min qibali akhil muslim sanna lahu talbiyah wal ijabah. Hukumnya itu sunnah untuk didatangi dan dihadiri. Hukumnya sunnah. Illal walimatun nikah, kecuali walimatun nikah. Jadi walimah yang 7, 8 tadi kita bahas, yang 7-nya itu sunnah. Illal walimatun nikah, kecuali acara pesta pernikahan, akad nikah. Faqad qala al-jumhur biwujubi ijabiha. Jumhur ulama mengatakan hukumnya wajib. Nanti di sini ada lagi pembahasan. Tapi jumhur mengatakan wajib mendatangi walimatul urus atau pengantin baru, akad nikah. Wastadallu ala dzalik, dan mereka memiliki dalil. Jumhur ulama yang mengatakan wajib itu ada dalilnya. Apa dalilnya? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Apabila diundang kalian untuk datang kepada acara walimah nikahan, falyatiha, maka datanglah kepada acara itu. Di situ Nabi katakan falyatiha, itu fi'il amr, maka datanglah, perintah. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Nah, ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan juga di dalam ya, jadi di dalam hadis itu ada fi'il amr, ada sighah lamul amr, falyatiha, maka datanglah. Maka ketika ada perintah dari Rasul SAW, maka hukumnya menjadi wajib karena perintah dari Nabi Muhammad. Tapi ada sesuatu yang unik. Ada sesuatu unik dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengatakan seperti ini. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, "Syarrut ta'ami ta'amul walimah." Nabi bersabda, seburuk-buruknya makanan adalah makanan yang ada di acara walimah, acara nikahan. Yamna'uha ma ya'tiha wa yuda ilaihi may ya'baha. Dia dicegah dari orang-orang yang butuh kepada makanan itu, dan diberikan, diundang orang kepada makanan itu orang-orang yang enggak perlu amat dengan makanan itu, bahkan menolak makanan itu. Wa man lam yajib da'wah faqad 'asallahu wa rasulah. Tapi di sini Nabi mengatakan apa? Walam yajib da'wah, dan siapa orang yang tidak memenuhi undangan, faqad 'asallahu wa rasulah, maka dia sungguh telah bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Riwayat Imam Muslim. Jadi
Kenapa Nabi mengatakan syarrut ta'ami ta'amul walimah? Kenapa Nabi mengatakan seburuk-buruknya makanan itu adalah makanan yang ada di pesta pernikahan? Nah, ini bukan kepada semua ya, tapi ini secara global. Secara global, keadaan orang itu di dalam acara pernikahan atau acara-acara lainnya, dia lebih mengutamakan tamu-tamu dia yang kaya, yang bermartabat, yang berpangkat untuk makan duluan. Makanya sampai ada meja VIP untuk pejabat, meja VIP untuk pengusaha. Kenapa? Karena mereka lebih diutamakan untuk makan akan makanan itu. Orang-orang yang biasa-biasa aja atau yang fakir miskin di belakang. Sehingga kata Nabi, syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makanan yang ada di acara walimah. Tapi bukan secara global, tapi itulah yang ada. Ada juga orang yang Masya Allah, dia memang suka kasih makan orang, dibikin acara, berarti jangan kita makan. Bukan semuanya kayak begitu, tapi itulah kebiasaan yang ada, yang memang tidak kita pungkiri itu ada. Kalau orang-orang VIP itu biasa pejabat, pengusaha, kontraktor, atau apa dan lain sebagainya, yang orang-orang bos itu VIP. Nah, orang-orang yang susah, yang biasa-biasa aja di belakang ekonomi. Nah, ini sehingga mereka lebih mengharapkan makanan mereka itu dimakan sama orang-orang kaya. Mereka lebih mengharapkan makanan mereka itu disentuh sama orang-orang bermartabat, berpangkat. Makanya Nabi katakan syarrut ta'am ta'am walimah. Tapi ini bukan patokan. Tapi memang itu ada sebagian ada kayak begitu. Maka Nabi SAW, qala al-Imam Nawawi fi syarhi ala Sahih Muslim, qaulu sallallahu idza du'a ahadukum ila walimah falyatiha. Nah, Imam Nawawi di dalam kitab Sahih Muslim mengatakan hadis Nabi idza du'a ahadukum ila walimah falyatiha, apabila kalian diundang kepada acara pernikahan maka datanglah, fihil amr bihuduriha. Di situ ada perintah untuk menghadiri acara tersebut, wala khilaf fi annahu ma'murun bih, dan tidak ada khilaf bahwasanya menghadirinya adalah sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan. Walakin hal huwa amrun ijab au nadab, tapi dari hadis ini apakah itu, Imam Nawawi mengatakan apakah itu menjadi wajib kalau kita nggak datang kita berdosa, atau dia sunnah? Fihi khilaf. Nah, ternyata di dalam menghadiri acara pernikahan itu ada khilaf. Enggak semua bilang wajib. Al-asah fi madhhabina annahu fardhu 'ain ala kulli man du'i. Nah, tapi al-asah yang paling sahih di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, bahwa hukumnya itu adalah fardhu 'ain ala kulli man du'i, kepada semua orang yang diundang. Walakin yasqutu bi'adzar, tapi kewajiban itu bisa gugur dengan uzur-uzur. Insyaallah ta'ala sanadkuruha insyaallah ta'ala, nanti kita akan sebutkan di bawah. Wasani, ada pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama adalah fardhu ain, siapapun yang diundang wajib datang. Yang pendapat yang kedua fardhu kifayah. Fardhu kifayah artinya kalau diundang satu keluarga, satu orang sudah datang cukup dalam satu rumah, misalnya begitu. Diundang di orang berumah, misal yang datang saya saja atau abah saja cukup. Karena hukumnya menurut pendapat yang kedua adalah fardu kifayah. Wasalith mandub, dan pendapat yang ketiga hukumnya menghadiri walimatul urus adalah sunnah. Sunnah. Hadza madhhabana fi walimatil urus, dan ini adalah pendapat kami. Nah, di sini pendapat kami maksudnya Imam Nawawi. Ini adalah pendapat kami dalam walimatul urus. Artinya walimatul urus menghadiri pernikahan hukumnya sunnah. Wa amma ghairuha fa fiha wajhan li ashabina hadu ma'na ka walimatul urus. Adapun yang 7 yang kita sebutkan satu persatu tadi, akikah atau wilada atau apa lagi, pulang dari musafir, yang 7 yang kita sebutkan barusan, hukumnya itu ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan hukumnya sama seperti walimatul urus 7 tadi, artinya dia wajib, atau dia fardu kifayah, atau dia sunnah. Ada 3 pendapat. Jadi hukumnya sama seperti hukum walimatul urus yang sudah kita bahas. Wasani, dan pendapat yang kedua, anna ijabatuha ilaiha nadab.
Nah, yang kedua pendapat bahwasanya 7 tadi hukumnya sunnah aja, nggak ada yang bilang wajib. Wa in kana fi arus wajibatun, wa in kana fil urus wajibatun. Wa naqala al-Ghadi ittifaqul ulama ala wujubil ijabah fi walimat al-urus. Qala wa ikhtalafu fi ma siwa, fa qala Malik wal jumhur la tajibul ijabah ilaiha. Wa qala ahli dhahir tajibul ijabah ila kulli da'wa man urus wa ghairihi wa bihi ghalaba salaf. So cukup ya? Ya. Jadi ini nanti berikutnya kita bahas tentang uzur-uzur. Kalau kita berpegang pada menghadiri undangan itu wajib, nah kewajiban itu bisa digugurkan dengan beberapa uzur. Nah nanti di sini pas sampai di bab uzur. Uzur kalau kita tidak mendatangi. Kenapa dibahas panjang? Karena ini haknya muslim. Ini hak yang harus kita tunaikan. Jadi dibahas panjang di sini sama Habib Alwi itu. Nah mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Juga kita kita doakan guru kita, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan, dan juga semua orang tua-tua kita di Fala Jawa 2 ini Allah lindungi, Allah rahmati, juga kampung kita di Fala Jawa 2 ini menjadi kampung yang makmur dengan ibadah, makmur dengan kebaikan, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan masjid ini masjid yang barakah dan memberikan manfaat untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.